dan pendidikan terkait informasi geospasial. Atlas Taktual juga implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang berprinsip no one left behind. Tidak ada seorang pun yang kita tinggalkan, termasuk para penyandang disabilitas dalam mengakses informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Badan Informasi Geospasial berharap nantinya produk ini bisa bermanfaat tentunya bagi anak-anak, bagi komunitas anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunanetra. Peta sangat penting bagi orientasi dan mobilitas seseorang, termasuk juga tunanetra. Bagi tunanetra, peta menjadi sangat penting karena dengan memahami peta, tunanetra mempunyai gambaran tentang lokasi atau wilayah yang akan dia tuju dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah itu. Sebagai seorang pelajar, keberadaan peta taktual terasa sangat dibutuhkan ya, terutama untuk mempermudahkan kami para pelajar dalam mempelajari pelajaran geografi, mengenali wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia. Di sekolah kami sendiri masih terbatas keberadaan peta taktual ini, jadi mungkin bisa dibantu untuk pendistribusiannya ke sekolah kami, agar kami lebih mudah dalam mempelajari pelajaran yang berhubungan dengan peta. Nama saya Lisa, saya tunarungu, saya senang ikut tergabung dalam tim proses pembuatan peta dan atlas taktual, sebab bagi saya arti hidup itu adalah penggunaan untuk sesama. Harapan kami, Atlas Taktual dari Badan Informasi Geospasial ini dapat menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran di sekolah luar biasa, sehingga para penyandang disabilitas netra pun memiliki wawasan kebangsaan melalui peta NKRI Taktual. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Aris. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas videonya. Kami persilakan untuk presentasi selama 7 menit. Di dalam tim panel ada Prof. Eko, Prof. Siti Zuhro, Dr. Rudi, Dr. Haris, Pak Nur Jaman, Pak Dadan, Ibu Indah, Ibu Neneng, Bapak Eriana, Pak Tulus, dan saya. Kami undang, silakan untuk presentasi 7 menit. Terima kasih, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Yang kami hormati, tim panel independen kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021, Prof. Kristiadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami akan menyampaikan dari Badan Informasi Geospasial kaitannya dengan usulan kami geoliterasi bagi penyandang disabilitas netra melalui Atlas Taktual. Hal yang melatar belakangi dari usulan kami adalah yang pertama ini sesuai dengan tugas dan fungsi di BIG, yaitu untuk menyelenggarakan, membina, dan menyebarluaskan informasi geospasial. Dan juga usulan kami ini selaras dengan SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pilar pembangunan sosial, yaitu dengan semangat Leave No One Behind.
Kemudian melihat fakta di Indonesia bahwa jumlah penyandang disabilitas netra itu mencapai 3,75 juta penduduk dan 40%-nya pada usia sekolah 6 sampai 18 tahun, sehingga ini penting untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan dan kewilayahan. Kemudian usulan kami juga sejalan dengan nawacita, yaitu pembentukan karakter melalui kurikulum yang mengedepankan cinta tanah air dan semangat bela negara. Bapak Ibu sekalian, yang kami usulkan berupa atlas taktual. Atlas ini terdiri dari lembaran-lembaran peta timbul yang dibaca dengan cara diraba. Dan perbedaan dengan atlas yang biasanya kita lihat atau yang kita sebut dengan peta awas, di mana untuk peta taktual tidak memerlukan warna, tetapi yang terpenting adalah perbedaan tinggi rendah, kasar halus, dan jarak yang cukup antar satu objek dengan objek yang lain. Nah, kalau kita lihat penyerapan informasi dari indera peraba dibandingkan dengan indera penglihatan, ini memang jauh berbeda, 4:83. Sehingga peta atlas taktual ini harus selalu memperhatikan ukuran yang tepat dan detail, bentuk yang tepat dan detail, dan jarak penempatan antar simbol yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, keterbaruan dari yang kita usulkan ini, kalau biasanya peta cetak untuk orang awas itu dalam media kertas, yang kita lakukan dengan media 3 dimensi pada media takonsit agar bisa diraba dengan lebih bagus. Sebagai upaya kami untuk terus mengimplementasikan dari pelaksanaan atau penggunaan tema atlas taktual, selama 10 tahun terakhir kita selalu melakukan iterasi dan exercise terhadap tema-tema tertentu yang untuk memastikan bahwa berbagai tema pada atlas itu bisa dipakai. Dan itu kita uji keterbacaan dan sosialisasi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga pada saat ini kita sangat firm dan confident bahwa peta ini bisa sebagai salah satu menunjang komitmen kami untuk memberikan pelayanan publik yang lebih bagus. Dan di saat pandemi ini, meskipun dalam masa pandemi, kami terus melangsungkan bentuk pelayanan ini. Salah satunya adalah, misalnya kalau kita lihat pada gambar, kita melaksanakan uji keterbacaan. Atlas taktual ini secara hibrid di Denpasar pada pertengahan Desember 2020 dengan narasumber langsung maupun daring dan menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kita berusaha untuk melaksanakan mentransform dari informasi tekstual dari buku pelajaran menjadi bentuk dan sebaran posisi relatif atau antar satu objek dengan objek lain yang berbeda dalam bentuk atlas taktual. Dan ini sebagai bagian kita untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan informasi kewilayahan yang dapat dipahami lebih komprehensif, terutama bagi para penyandang disabilitas netra. Nah, ke depan strategi kita untuk keberlanjutan ini, yang pertama adalah penyelenggaraan atlas taktual ini kita tuangkan dalam rencana strategis BIG di tahun 2020 sampai 2024 sebagai wujud kebijakan dan komitmen pimpinan di BIG serta komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus pada publik. Dan itu kita implementasikan dalam rincian output yang agar sasaran kegiatan berupa meningkatnya informasi geospasial tematik. Kemudian untuk segi pengembangan, kita terus mengembangkan atlas taktual sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga kita akan terus update dan perbarui, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya tadi kita menggunakan tematik yang berbeda. Ada terkait kewilayahan, ada terkait dengan jaring infrastruktur, ada terkait dengan informasi lokasi, dan lain sebagainya. Ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian kita selalu berkomitmen untuk memperbarui inovasi dan informasi ini, antara lain misalnya kalau terjadi pemekaran wilayah administrasi, penambahan infrastruktur penting, dan lain sebagainya. Dan sebagai tindak lanjut, kita sudah melaksanakan komunikasi inisiasi dengan Kemendikbudristek, dan kita akan eskalasi ini agar lebih erat kerjasama untuk menghasilkan materi peta atau atlas taktual dalam bentuk kurikulum agar bisa disebarluaskan secara terstruktur dan masif di seluruh sekolah-sekolah khusus. Nah, ini merupakan bagian penting dari komitmen kita untuk terus melaksanakan pelayanan publik semakin bagus.
Bapak Ibu sekalian, untuk transferabilitas kita sudah melaksanakan uji coba dan disebarluaskan ke hampir seluruh SLB tipe A di Indonesia. Dan juga sudah kita lengkapi dengan berbagai materi yang ini mendukung untuk pembelajaran IPS dan geografi, khususnya di SLB tipe A. Untuk meningkatkan komitmen pelayanan kami, sebetulnya kita juga sudah melengkapi dengan petunjuk teknis cara membaca, sehingga Bapak Ibu pendidik itu bisa mengajarkan pada peserta didik dengan lebih tepat. Dan yang lebih penting adalah sebagai wujud komitmen pelayanan kami juga menyusun SNI, Standar Nasional, kaitannya dengan penyajian atlas taktual agar siapapun bisa menyusun atlas ini lebih baik lagi. Sebagai testimoni beberapa dari Kepala Sekolah Denpasar dan Kepala Sekolah SLB Pemalang sebagai salah satu contoh, dan sebagai slide terakhir ini adalah dokumentasi kegiatan inisiasi, exercise, dan iterasi kita mulai tahun 2010 sampai dengan 2020. Di situ ada Kepala BIG dan Bapak-Bapak jajaran pimpinan ini membuktikan komitmen pelayanan publik kita. Kita tidak akan pernah lelah untuk komitmen pelayanan publik yang lebih baik lagi di BIG. Demikian Bapak kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kepala Badan atas presentasinya, luar biasa ini. Saya langsung undang saja Bapak Eriana Hajar Pamungkas. Terima kasih, Prof. Pertanyaan saya sebetulnya bukan yang ini. Ini luar biasa menurut saya dan sangat menyentuh ya, karena nilai kemanusiaannya sangat tinggi. Apakah ada rencana untuk juga membuat aplikasi atau inovasi yang serupa tapi untuk disabilitas lain? Ya, tentunya melihat sukses story untuk teman-teman disabilitas netra, ke depan bukan tidak mungkin kita akan mengembangkan untuk para penyandang disabilitas lain, karena ini sesuai dengan tusi kita untuk menyebarluaskan IG ke seluruh lapisan masyarakat. Kami berjanji kalau ini bisa berhasil dengan bagus, kita sudah experience selama 10 tahun, kita akan bisa meningkatkan pada disabilitas yang lain, Pak. Terima kasih. Silakan, Prof. Eko, silakan. Pak Eri nanyanya sedikit amat. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Kepala Badan. Sukses dan bagus ya inovasinya. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, berapa pengguna untuk sistem informasi untuk orang-orang ini yang sudah didaftarkan? Artinya ingin mengetahui ruang lingkup atau skop dari pemanfaat atau beneficiaries dari program ini. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya tupoksinya berdampingan dengan tupoksi Kemdikbud ya, terutama kalau untuk anak-anak didik sekolah di sekolah luar biasa atau mungkin untuk orang-orang yang memang memiliki keterbatasan gitu ya. Nah, bagaimana nanti rencananya? Saya hanya khawatir ini memang kaitannya dengan informasi ya, terutama informasi geospasial. Kemampuan BIG untuk bisa mendiseminasi sistem informasi ini secara terbatas itu. Jadi bagaimana nanti rencana ke depan untuk berkolaborasi dengan KL yang terkait. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Prof. Eko. Mohon izin untuk merespon. Nanti akan dilengkapi oleh Pak Kapus Tata Ruang dan Atlas yang juga hadir di sini. Yang pertama kami sampaikan bahwa pengguna atlas taktual ini sudah banyak karena kita sudah 10 tahun ini melakukan exercise lebih dari 30 SLB, dan kalau kita lihat hampir di seluruh Indonesia merata. Nanti mungkin secara detail Pak Kapus bisa menambahkan. Kemudian yang kedua, benar sekali bahwa tugas tupoksi kami adalah memberikan informasi terkait dengan informasi geospasial, tapi karena ini berdampingan dengan
sekolah yaitu SLB, maka kita harus berkomunikasi dengan Kemendikbud Dikti, dan kita sudah melakukan ini di tahap awal. Kemudian besok kalau ini sudah firm, jadi kita akan berkaitannya dengan tidak hanya penyebar luasan, tapi kalau bisa pembuatannya sekaligus. Karena selama ini kita baru bekerja sama dengan 1-2 stakeholders yang membuat, dan ini kalau masif seluruh Indonesia, kita perlu sekolah vokasi dan lain sebagainya yang bisa membuat lebih detail. Kalau diizinkan, kami mohon Pak Kapus untuk menambahkan jawaban. Terima kasih Pak Kepala. Saya ingin menambahkan bahwasannya peta taktual ini memang kami belum secara masif untuk menyebarluaskan ke seluruh SLB tipe A yang ada. Karena memang ini bentuknya kegiatan tahunan yang cetaknya sangat terbatas, yang boleh dikatakan kami hanya menjangkau SLB-SLB yang biasanya menjadi tempat uji coba kami, uji keterbacaan petanya seperti apa. Menyambung seperti apa yang disampaikan Pak Kepala, memang ke depan ini karena ada kewenangannya dari Kemendikbudristek, bahwasannya untuk penyebarluasan, untuk pemakaian secara masif di seluruh SLB tipe A di seluruh Indonesia, memang kami perlu menggandeng bekerjasama dengan Kemendikbudristek dalam hal ini, sehingga penyebarluasannya, penggunaannya itu bisa dimaksimalkan. Demikian. Terima kasih atas jawaban. Baik, terima kasih. Saya setuju tadi dengan yang terakhir, Pak. Jadi saya pikir kalau sistem informasi ini sudah selesai, tentu pemanfaatannya harus menggandeng KL dan juga Pemda yang terkait ya, terutama dengan sistem pendidikan. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Eko. Saya undang yang teman-teman, barangkali ada yang bertanya. Saya boleh bertanya, Pak Ketua? Ya, silakan. Bu Neneng ya? Iya, saya Neneng. Terima kasih Pak, ini bagus sekali Pak Kepala Badan inovasinya. Saya sebenarnya ada satu pertanyaan yang menurut saya cukup menggelitik, karena saya senang sekali bahwa kita memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang left behind di Indonesia dalam pendidikan. Hal yang saya pikir bisa dilakukan lebih baik itu adalah bagaimana supaya tadi Bapak mengatakan bahwa kalau ada infrastruktur yang baru itu juga dituliskan di peta yang baru. Nah, bagaimana hal itu bisa juga digunakan untuk para teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah, bagaimana itu bisa diterjemahkan, Pak? Misalnya untuk penyandang disabilitas tahu bahwa jalan dari sini ke sana itu ada apa, infrastruktur yang baru. Apakah itu termasuk di dalam pemetaan yang ada itu? Mungkin itu aja sih dari saya, karena saya pikir bagus banget, tapi bagus untuk pendidikan, tapi alangkah baiknya dari situ diteruskan gitu, untuk dipakai ke kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja sih dari saya. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Silakan Pak dijawab. Ya, mohon izin Prof merespon dari Ibu Neneng. Ide yang disampaikan oleh Ibu Neneng ini sangat bagus sekali sebetulnya, dan ini merupakan satu terobosan bagaimana kita memfasilitasi teman-teman disabilitas netra untuk dapat mendapatkan informasi yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tentunya ini bukan hal yang tidak mungkin, dan ini merupakan satu challenge buat kita bersama, termasuk di BIG, karena di situ ada informasi geospasial. Namun juga kita perlu bekerja sama misalnya dengan Kementerian Sosial dan juga Kemendikbudristek dalam hal ini untuk mengembangkan kaitannya yang lebih detail. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah yang kita laksanakan ini pada tahap awal ini adalah untuk memberikan wawasan dan pemahaman kaitannya dengan informasi spasial dan kewilayahan wilayah kita, sehingga seluruh masyarakat Indonesia itu memahami apa itu NKRI dan mereka mempunyai jiwa NKRI. Karena selama ini mereka hanya mendapatkan dari indera pendengar, tetapi tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk Pulau Sumatera, bagaimana Selat Sunda, bagaimana Pulau Jawa. Nah, kita ingin menerapkan itu. Ini sebagai basic.
bukan tidak mungkin nanti informasi berikutnya kalau ini berhasil diikuti eskalasi yang lebih besar dengan teknologi dan juga dari vokasi, kami siap mendampingi untuk menyusun informasi yang lebih detail untuk kehidupan mereka sehari-hari dalam bentuk peta taktual detail atau skala besar. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya kalau penggunanya cukup banyak, bisa kerjasama dengan pabrikan manufacturing handphone ya. Jadi handphone yang bisa digunakan untuk tunanetra gitu. Bukannya tidak mungkin, pasti bisa layar itu menonjol ya. Sehingga nanti bisa ya. Saya silakan Pak Tulus. Ya, terima kasih Pak Ketua. Satu hal saya mengapresiasi karena ini sangat bermanfaat bagi kaum disabilitas. Nah, saya masih pertanyaan teknis, apakah atlas taktual ini ibaratnya kayak atlas braille ya Pak? Ya Prof. Sehingga seorang tunanetra bisa membaca nama-nama pulau, nama selat dan seterusnya gitu. Nah, dulu demikian Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tulus. Mohon izin Prof untuk merespon dari pertanyaan Pak Tulus. Pada dasarnya atlas taktual ini memang dilengkapi dengan huruf braille untuk bisa menerjemahkan, mengkomunikasikan bentuk yang ada di taktual tadi. Jadi misalnya kita punya bentuk Sumatera, kemudian ada berbagai provinsi dengan batas provinsi, ada titik ibu kota provinsi, kemudian di situ misalnya ada PLB, sehingga kemudian dengan huruf braille kita terjemahkan Palembang misalnya, atau Sumatera Utara dengan SUT dan lain sebagainya, kemudian itu huruf braille-nya juga dimasukkan. Nah, atlas taktual ini dilengkapi dengan huruf braille untuk nama-nama kota dan juga untuk informasi-informasi penting. Tantangan kita sebetulnya ke depan itu, kalau skala seluruh Indonesia dengan lingkup provinsi mungkin kita sudah selesai. Yang sekarang kita challenge itu adalah bagaimana lingkup kabupaten kota. Karena braille atau indera peraba ini kan harus perlu jarak antar objek. Nah, padahal kita di peta juga perlu skala. Jadi kalau skalanya tidak pas dengan jarak juga tidak memungkinkan. Ini challenge kita ke depan yang terus kita perbaiki. Makanya kami sampaikan 10 tahun terakhir ini kita selalu improvement agar memberikan pelayanan yang lebih bagus untuk para penyandang disabilitas netra. Demikian, jadi penyandang disabilitas ini misalnya mengetahui katakanlah tekstur dari Pulau Sulawesi itu kayak burung gitu atau bagaimana? Persis. Demikian Bapak. Jadi peta tekstual itu intinya adalah perbedaan tinggi rendah, perbedaan kasar halus, dan perbedaan jarak. Nah, sehingga kita harus membuat itu menjadi bentukan-bentukan yang seperti yang di peta kita punya. Kemudian nanti ada simbol-simbol, misalnya dengan huruf braille untuk nama kota, untuk pulau, untuk nama laut, untuk toponimi, dan untuk objek-objek penting yang lainnya. Itu dengan huruf braille, tapi bentukan pulau-pulaunya kita sajikan, batas-batas provinsinya kita sajikan. Demikian Pak Tulus. Ya, Pak Prokes. Terima kasih. Ibu Indra, silakan. Prokes boleh, ya, satu aja Bapak. Berapa lama sih Bapak untuk seseorang itu rata-rata bisa membaca dan mengetahui satu paket peta ini, rata-rata bagi siswa yang ngikutin, berapa lama? Ya. Dan apakah ada ujiannya sehingga gurunya yakin, oh ngerti ini? Gitu. Ya. Baik. Luar biasa. Ibu Indah, terima kasih banyak. Yang pertama adalah dulu kita membuat peta atlas taktual ini, tapi belum ada panduan untuk mengajarkan. Dan itu agak lama. Tetapi sekarang kita sudah tambahkan panduan untuk mengajarkan. Sehingga para pemandu atau pendidik ini lebih bisa mengarahkan bagian apa dulu yang harus dilihat, bagian apa dulu yang harus dipegang. Sehingga mereka bisa membaca lebih cermat dan lebih teliti. Nah, untuk itu, karena ini bentuknya atlas, jadi setiap lembar berbeda, maka setiap orang mungkin satu hari selesai satu atlas itu. Tapi bahwa mereka per lembarnya itu berbeda-beda. Karena misalnya di lembar awal kita hanya memahami kaitannya dengan informasi mengenai buku ini apa. Kemudian yang kedua kaitannya ini meraba Pulau Sumatera misalnya. Kemudian di situ ada simbol yang harus mereka baca yaitu Pulau Sumatera. Kalau si anak
didik sudah mengikuti braille seperti biasanya bisa, maka ini tidak terlalu lama. Jadi yang sudah terbiasa dengan huruf braille hanya menyesuaikan bentukan, karena selama ini huruf braille hanya bentukan, membaca kalimat. Kalau ini kan harus bentukan Pulau Sumateranya, bentuk selatnya, dan lain sebagainya. Ya Allah, Bapak luar biasa, mengagumkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, luar biasa. Ini sangat kemanusiaan ya, bagus sekali. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu juga yang memisahkan. Tapi terakhir aja Pak, ini muridnya berapa ya Pak jumlahnya kalau jumlah yang... Nah, ini sudah kita implementasikan hampir di seluruh SLB di Indonesia, tapi tidak seluruh murid di setiap SLB. Karena keterbatasan cetak kita, mereka kan bergiliran. Tapi bahwa sampai saat ini materi itu dibaca oleh mereka, iya. Jadi kalau kita sekarang sampaikan sudah berapa yang baca, mesti setiap hari kan bergantian orang itu membaca. Nah, kita perlu, challenge kita adalah besok kita cetak yang banyak dan kita sosialisasikan. Masalahnya itu kadangkala di luar size kita, sehingga kita harus dengan Kemendikbud Ristek, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapus, agar tahun-tahun depan kita bisa eskalasi, terutama juga untuk penerbitannya. Yang jelas kita terus berkomitmen, Pak, tidak pernah lelah untuk pelayanan publik yang lebih baik di BIG. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Badan Informasi Geospasial. Selamat, Prof. Melanjutkan inovasinya. Terima kasih. Kita sudahi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses, Pak. Terima kasih Bapak-bapak semua. Ibu juga. Ibu juga. Ibunya protes. Ibunya protes. Baiklah, kita sebelum istirahat ada satu lagi, BKKBN, Bulantang. Bulan Sia Tangguh. Nah, ini penting nih para